Halo, nama saya Benny. Hari ini kita akan berbicara mengenai vibe coding dengan menggunakan Cloud AI dari Anthropic. Cloud AI yang dibuat oleh Anthropic merupakan another generative AI. Akan tetapi, Anthropic mengklaim bahwa Cloud AI ini merupakan sebuah constitutional AI yang lebih aman dan lebih akurat dalam memberikan hasilnya. Anthropic juga mengklaim Cloud AI sebagai AI dengan ukuran yang lebih besar, sehingga mampu memproses input yang lebih besar dan kompleks. Meskipun Cloud AI bisa mengerti gambar, tapi Cloud AI tidak bisa digunakan untuk membuat sebuah gambar baru. Secara sepintas, ini terlihat seperti langkah mundur untuk generative AI. Mengapa demikian? Karena menurut Anthropic, Cloud AI ini dibuat spesifik untuk fokus dalam hal pemrograman. Apakah ini benar? Mari kita lihat. Kali ini kita akan membuat aplikasi untuk mencari peruntukan frekuensi radio amatir berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018. Jadi, di lampiran 2 pada peraturan ini ada peruntukan dari frekuensi di masing-masing band amatir radio. Ini lampiran 2-nya. Jadi contohnya di band 2000 meter, frekuensi sekian, hanya bisa digunakan untuk mode Morse atau digital mode untuk komunikasi reguler. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, aplikasi yang kita buat ini akan menerima input dari sebuah frekuensi dan akan merujuk pada peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menampilkan hasil peruntukan frekuensi tersebut, mode, dan apakah itu bisa digunakan oleh tingkat siaga, penggalang, atau penegak. Di layar saya saat ini, di sebelah kiri, sudah ada tampilan dari Cloud AI. Tampilannya cukup standar, seperti AI-AI lainnya, di mana ada satu box untuk kita mengetikkan prompt atau perintah atau informasi yang akan kita minta untuk diproses oleh Cloud AI. Saya sudah membuat sebuah prompt di sini, akan saya copy paste untuk menginstruksikan Cloud AI untuk membuat sebuah aplikasi untuk mencari informasi penggunaan frekuensi radio amatir. Oke. Jadi buat sebuah aplikasi menampilkan alokasi frekuensi radio amatir, aplikasi menerima masukan berupa frekuensi dan pilihan megahertz, kilohertz atau gigahertz. Dan ini selanjutnya adalah menampilkan penggunaan frekuensi. Kalau di luar alokasi amatir radio juga menampilkan bahwa frekuensi di luar alokasi frekuensi amatir radio. Dan kalau dilihat di sini, informasi tersebut harus berdasarkan file terlampir. Di kanan bawah, saya sudah mengunduh peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk digunakan sebagai referensi Cloud AI. Jadi di sini saya klik, saya drag, dan sambil menunggu untuk diupload ke Cloud AI. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal klik tombol ini untuk Cloud AI memproses perintah yang kita berikan berdasarkan file yang terlampir. Nah, setelah saya klik, Cloud AI sedang berpikir berdasarkan prompt dan lampiran ini. Nah, kita lihat di sini, aplikasi sudah selesai, tapi belum sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi, misalnya kita ketik frekuensi di sini, kita klik cari, ini sudah keluar informasinya. Rentang pita, kategori, lebar pita, mode, dan lain sebagainya. Tapi kelihatan di sini ya, kelihatan di sini kalau untuk bagian inputnya itu, input frekuensi yang di sini, itu tidak terlihat, tidak bisa diketik sama sekali.
Oke. Yang bagus dari vibe coding ini adalah kalau misalnya ada hasil yang belum sesuai dengan harapan kita tinggal minta AI kembali untuk memperbaikinya. Jadi misalnya kita bisa ketik buat aplikasi dalam sebuah web atau buat aplikasi untuk siap ditampilkan dalam sebuah website. Juga perbaiki input frekuensi yang tidak terbaca. Oke, jadi kita minta untuk AI untuk memperbaiki aplikasi tersebut supaya siap ditampilkan dalam sebuah website dan juga perbaiki input frekuensi tadi. Submit. Cloud AI kembali memproses permintaan kita. Cukup lama, bisa sambil ngopi. Nah, sudah selesai. Kita lihat di sebelah kanan tampilannya jauh lebih bagus ya. Dan ini juga kita bisa download. Kalau kita mau download, kita bisa download sini. Oke. Mari kita coba dulu yang di sebelah kanan. Jadi misalnya kita masukkan frekuensi berapa? 145.340. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya pita 2 meter, ini bandnya, kategorinya primer, berapa lebar pitanya, dan berapa penggunaannya untuk seperti apa. Dan bisa digunakan untuk tingkatan-tingkatan ini. Oke. Nah, kalau kita mau bandingkan, apakah sesuai dengan peraturan Kominfo, bisa coba kita lihat di sini. Di frekuensi lampiran 2, di pita 2 meter, ya frekuensi, coba kita taruh di ini ya. Jadi pita 2 meter, 145.340 masuk ke sini untuk keperluan organisasi. Bagaimana kata AI? Ya, ini belum sesuai ya. Aplikasinya ini komunikasi reguler, dan ini sebagainya. Jadi ya masih harus diperbaiki. Tapi coba kita perhatikan bahwa tidak perlu waktu lama untuk membuat sebuah aplikasi berdasarkan sebuah file dari PDF. Oke. Dan kita bisa mengulang aktivitas-aktivitas ini untuk memperbaiki aplikasi tersebut dengan hanya menggunakan prompt AI, tanpa kita perlu menyentuh source code-nya sama sekali. Jadi disinilah kemampuan Cloud AI dalam membantu vibe coding, dalam mengenable vibe coding. Cloud AI ini datang dalam dua versi. Jadi saat ini kita menggunakan free plan. Dan kalau lihat di sini, kita menggunakan free plan dan ada untuk upgrade kalau misalnya penggunaan cukup banyak gitu. Jadi kalau kita klik upgrade, ada pilihan yang berbayar $17 per bulan, ya, dengan benefit bahwa kita bisa mengetikkan jumlah prompt lebih banyak per harinya. Kalau kita menggunakan yang free plan, yang saat ini kita gunakan, jadi ada limitasi dalam jumlah perintah, jumlah prompt yang kita bisa berikan per harinya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai vibe coding dengan Cloud AI. Semoga berguna dan selamat mencoba. Nama saya Benny.
Stay safe, stay healthy.